Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal share ke kalian tentang hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dan juga dipersiapkan oleh ibu-ibu muda atau ibu-ibu baru. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi hamil anak pertama atau lagi menunggu untuk kelahiran anak pertama kalian yang bener-bener kayak belum ada bayangan punya anak itu bakal kayak mana, aku bakal kasih tahu sedikit gimana pengalaman aku waktu melahirin pertama kali, dan setelah aku punya anak dua, aku bisa menyimpulkan hal-hal apa aja sih yang bisa ngebantu untuk meringankan proses kita dalam membersamai anak gitu, terutama di anak pertama ya. Nah, di sini aku nggak bakalan share gimana persiapan pas sebelum melahirkan, aku bakal lebih cerita gimana dan apa yang biasanya akan dialami oleh ibu-ibu baru yang baru punya anak satu itu setelah melahirkan. Nah, yang pertama itu yang paling rentan, yang harus bener-bener diwaspadai setelah proses melahirkan adalah stres. Karena kebanyakan ibu-ibu baru yang baru punya anak satu itu pasti rentan banget sama yang namanya stres. Nah, kenapa kita bisa stres? Karena kita bener-bener nggak expect dengan adanya kehadiran bayi di rumah dalam kondisi kita juga belum fit banget gitu loh. Jadi kebanyakan penyesuaian di rentang-rentang itu menimbulkan stres kepada ibu-ibu baru gitu. Nah, hal berikutnya yang harus diwaspadai yaitu adalah adanya baby blues. Mungkin buat yang sering baca, ibu-ibu di luar sana yang sering cari tahu tentang proses persalinan, pasca persalinan dan lain sebagainya, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya baby blues. Tapi bagi yang nggak tahu sama sekali, nah itu baby blues itu adalah kondisi dimana hormon kita setelah melahirkan itu masih up and down dan bikin suasana hati juga sering up and down gitu. Nah, itu bentuknya ada macam-macam ya. Ada orang yang kena baby blues, dia jadi perasaan yang timbul itu kebanyakan adalah rasa marah. Ada juga perasaan yang kebanyakan timbul adalah rasa sedih, sehingga dia suka nangis tanpa alasan atau merasa nggak diperhatikan, merasa kurang aja dalam menjalani hari-hari merawat bayi. Nah, itu tuh harus diwaspadai juga gitu, karena ketika kondisi baby blues ini berlarut-larut dan tidak ditangani secara cepat dan serius, maka akan jatuh ke yang namanya depresi pasca melahirkan. Itu juga ada tuh penyakitnya, kalian bisa searching lebih dalam lagi, tapi itu adalah yang harus diwaspadai ya. Nah, yang harus diwaspadai selanjutnya setelah melahirkan yaitu adalah bedtime management. Jadi kayak manajemen waktu yang jelek gitu loh, karena kita masih belum bisa menyesuaikan ritme kita yang biasanya sendiri dengan adanya kehadiran seorang bayi. Jadi kayak kita mesti harus bisa baca dengan cepat ritme waktunya seperti apa, sehingga kegiatan kita sebagai seorang personal juga masih bisa dilakukan di samping dengan membersamai anak bayi kita yang juga masih belum bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, biasanya kebanyakan ibu-ibu baru itu bener-bener susah banget untuk ngatur waktu. Jadi banyak hal yang nggak dilakukan atau banyak hal yang tertunda sehingga memicu timbulnya stres itu tadi. Nah, jadi dia akan saling berkaitan satu sama lain gitu. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang baru melahirkan supaya bisa mengatasi hal-hal yang mesti diwaspadai tadi? Yang pertama itu ya adalah stress release. Jadi penting banget untuk ibu-ibu baru itu untuk nggak memendam stresnya sendiri. Jadi apapun kegelisahan, apapun kegalauan yang dirasakan itu lebih baik untuk diungkapkan. Itu kan baik kepada suami atau mungkin ibu atau mungkin siapa yang ada orang yang bisa membuat ibu tersebut nyaman gitu. Nah, itu penting banget untuk supaya kita nggak berlarut-larut dalam rasa stres, rasa clueless, rasa nggak tahu mesti gimana ngerawat bayi, belum lagi menghadapi drama-drama pasca lahiran yang kita nggak nyangka ini bakal jadi masalah gitu. Bahkan hal-hal kecil yang harusnya kita rasa itu akan biasa aja,
malah bisa menjadi beban di pikiran kita. Misalnya contoh kecilnya dalam proses menyusui gitu ya, aku ambil contoh. Pasti buat yang belum pernah menyusui sama sekali, pasti dalam bayangannya itu yang menyusui apa sih, apalagi melihat orang yang udah menyusuinya dengan enak gitu, pasti akan merasa kalau ya udah menyusui itu ya gitu aja gitu kan. Sementara ketika kita mengalami itu di awal-awal, kita pasti nggak akan expect ternyata menyusui itu sebegitu strugglingnya ya gitu. Kayak kita mesti mencari posisi yang pas, gimana supaya anak juga maksimal mendapatkan ASI, gimana posisi yang nyaman sehingga tidak membuat lecet pada payudara. Nah, hal-hal seperti itu saja itu sering atau bisa mengakibatkan stres. Belum lagi kondisi-kondisi lain di luar itu, misalnya seperti anak yang kerjaannya tidur mulu, nggak mau nyusu. Nah, itu bisa tuh. Kenapa itu bisa? Nah, tadi seperti yang aku udah bilang, hormon pasca kita melahirkan tadi itu masih bergejolak, sehingga membuat kondisi mental kita juga bisa dikatakan belum stabil kan. Nah, makanya kita perlu untuk stress release, kita perlu banget untuk selalu cerita ke orang lain dengan kondisi atau keresahan yang kita rasakan, sehingga kita bisa dapatin masukan yang bisa membuat kita tenang, atau sehingga kita bisa ngedapatin dukungan yang kita merasa bahwa kita tuh nggak sedang berjuang sendirian gitu. Jadi benar-benar perlu untuk stress release sesering mungkin. Nah, selanjutnya itu yang harus dilakukan juga adalah update ilmu tentang bayi newborn. Nah, sebenarnya update ilmu tentang bayi newborn ini harusnya sudah dilakukan dalam masa hamil ya. Jadi selama hamil itu harusnya kita sudah mulai cari-cari tahu tentang gimana merawat bayi newborn. Kalaupun seandainya nanti ketika bayinya sudah ada, itu kondisinya akan berbeda. Kita hanya mencari hal-hal yang mungkin miss. Nah, selanjutnya itu adalah yang harus kita lakukan juga, yaitu adalah me time. Kalau menurut aku, meskipun kita masih baru aja selesai lahiran, me time itu tetap penting. Waktu akan terasa berjalan sangat cepat ketika kita mengurus bayi gitu kan. Nah, ketika kita me time ini, di situ kita bisa kayak bernapas lebih longgar, rasanya akan mengurangi stres dan memperbaiki mood kita juga. Nah, untuk me time sendiri ketika sudah punya bayi itu tentu pasti akan ada perubahan. Kita nggak akan bisa expect me time kita waktu dulu masih belum punya anak sama me time kita yang sekarang sudah punya anak. Nah, itu pun kita harus deal dengan itu, harus berdamai dengan itu gitu, bahwa me time kita udah nggak seperti dulu lagi, tapi tetap harus kita cari pelarian me time-nya yang tetap bisa bikin kita bernapas lega, bikin bisa kita calm down, sehingga kita bisa tetap enjoy dalam menikmati hari-hari dalam menjadi ibu baru gitu. Selanjutnya yang paling dibutuhkan banget untuk newbie mom atau ibu yang baru aja menjadi ibu, yang pertama itu adalah support system yang benar-benar harus mensupport gitu ya. Jadi benar-benar support system itu adalah nomor satu yang kita butuhin ketika baru selesai melahirkan. Siapa aja sih support system? Itu kembali ke orangnya masing-masing ya. Itu bisa suami, bisa ibu, atau bisa mertua, atau bisa saudara, atau bisa teman, sahabat, atau siapapun orang yang sering berinteraksi dengan kita dan membuat kita nyaman, itu bisa menjadi support system kita. Nah, apa fungsinya support system di sini? Fungsinya adalah untuk mensupport kita, baik secara mental, waktu, dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka benar-benar yang memperhatikan kita secara detail, dan kita juga bisa meluapkan apapun yang kita rasakan secara detail ke orang tersebut untuk mengurangi rasa stres, kecemasan, dan hal-hal yang seharusnya nggak kita rasakan. Jadi penting banget untuk orang-orang sekitar kita itu juga untuk aware dan peduli sama kondisi kita, karena gimana pun kondisi pasca melahirkan itu juga masih 3 bulan awal itu ya, itu masih masa-masa rentan gitu loh, karena hormon kita itu masih belum stabil. Makanya kalau kita nggak berada dan nggak memiliki support system yang bagus, itu bisa efeknya itu bisa panjang, lama, dan akan traumatik kalau menurut aku. Jadi bener-bener support system itu penting banget. Orang yang paling dekat yang benar-benar harus support kita itu kalau menurut aku adalah suami ya. Jadi keberadaan suami, dukungan, terus gimana dia perhatiin kita, menanggapi kita, itu benar-benar akan menentukan gimana kondisi mental kita ke depannya kalau menurut aku. Nah, yang selanjutnya itu adalah waktu khusus untuk me time. Ini kenapa aku benar-benar tekankan, karena ini sering banget terabaikan oleh ibu-ibu yang baru aja melahirkan gitu. Karena mereka udah terlalu fokus dan terlalu sibuk dalam
mengurus bayi sehingga menjadi stres, dan stresnya tidak ditekan atau tidak dirilis, jadi sehingganya menjadi stres yang menumpuk dan merasa kalau mereka itu dalam keadaan baik-baik aja, padahal sebenarnya tidak gitu loh. Bentuk me time-nya itu yang harus kita sederhanakan, karena kita seperti yang udah aku bilang tadi, kita nggak akan bisa dapet me time seperti yang kita waktu belum punya anak. Itu bener-bener kayak akan susah di 3 bulan pertama kita punya anak ya, itu kayak bener-bener akan susah banget. Jadi kita harus cari alternatif me time dalam bentuk lain yang tetap bisa kita lakukan meskipun hanya dalam jangka waktu yang singkat. Kalau menurut aku kita penting banget untuk ada pendamping ya, supaya kita bisa punya waktu-waktu yang lumayan lowong dan kita bisa menikmati waktu itu dengan maksimal, sehingga kita nggak merasa terlalu diburu-buru atau dikejar-kejar yang bisa memicu stres. Misalnya kayak kita ketika waktunya makan, kita itu bisa makan dengan menikmati makanan, jadi nggak hanya sekedar makan aja, makan yang diburu-buru gitu karena takut nanti anak nangis atau anak harus diganti popok dan lain sebagainya. Jadi kita penting untuk ada pendamping, jadi kita kayak bisa gantian gitu loh. Ketika jam makan, kita bisa makan dengan ya agak sedikit tenang, atau ketika harus mandi, kita mandi dengan agak sedikit tenang. Jadi itu juga akan membantu kita, meringankan kita untuk nggak terlalu merasa diburu-buru gitu, sehingga kita nggak terlalu stres gitu. Nah itu penting banget, makanya untuk yang baru-baru lahiran aku lebih saranin kalian untuk punya pendamping ya, meskipun mungkin pendampingnya nggak yang 24 jam ada terus sama kalian, tapi setidaknya pendamping itu bisa diandalkan lah gitu. Ketika kalian memang butuh, dia bisa langsung kayak datang atau lain sebagainya. Nah itu penting banget supaya kita nggak yang stres banget dan bisa memicu munculnya baby blues atau mungkin depresi pas kelahiran dan sebagainya. Menurut aku itu aja poin-poin yang harus diperhatikan, poin yang harus diwaspadai, poin yang harus dimiliki, dan apa-apa aja yang harus dipersiapkan setelah pasca melahirkan anak pertama lebih-lebihnya. Karena aku sendiri itu benar-benar ngerasain perbedaan banget di gejolak mental aku gitu ya, ketika lahiran anak pertama sama pasca lahiran anak kedua gitu. Nah waktu lahiran anak pertama ini aku bener-bener 3 bulan full itu di rumah orang tua aku, yang aku merasanya itu adalah comfort zone aku banget gitu ya, di rumah orang tua. Terus ada yang banyak orang yang bantu aku dalam proses pemulihan ini sampai anak aku umur 3 bulan. Jadi aku ngerasanya bener-bener sangat enjoy, sangat menikmati, dan nggak ngerasa stres sama sekali gitulah. Nah ketika di kelahiran anak kedua, karena aku merasa di kelahiran anak pertama ini aku bisa, padahal aku nggak sadar kalau ternyata banyak orang yang bantu gitu ya. Di anak kedua ini aku merasa aku bisa sendiri, jadi aku nggak terlalu lama tuh ada di rumah orang tua aku. Nah aku merasakan gejolak itu sih, kayak oh ternyata memang 3 bulan pertama setelah lahiran itu memang sangat butuh gitu, nggak bisa aku handle sendiri aja. Makanya aku ingin berbagi buat ibu-ibu yang mungkin clueless di luar sana, bener-bener rasanya udah menimba banyak ilmu nih sebelum melahirkan, tapi begitu anaknya lahir langsung kayak ngeblank dan nggak tahu apapun gitu. Nah aku share ini semoga bisa menjadi referensi juga, menjadi bahan acuan juga, dan semoga bermanfaat juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.